Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Muzakir Bastiawan dengan NPM 10221124 dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ma'rifatullah dalam rangka memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmiko. Pembahasan dalam presentasi saya pada kali ini terdapat 4 materi. Ialah materi pertama Hamiyatu Ma'rifatullah, yang kedua At-Thariq ila Ma'rifatullah, yang ketiga Al-Mawani fil Ma'rifatullah, dan yang keempat Tauhidullah. Hamiyatu Ma'rifatullah, atau yang artinya pentingnya mengenal Allah. Ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa pembuatnya dan untuk apa ia dibuat. Urgensi mengenal Allah. Yang pertama, karena al-maudu atau pembahasan tentang Allah adalah al-mudu, pembahasan yang sangat agung. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 36. Lalu yang kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuwatut dalil, atau dalil-dalil yang kuat. Terdapat 3 dalil yang menjadi dasar. Yang pertama ialah dalil nakli, atau nas, yang tertulis dalam kitab. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Lalu yang kedua adalah dalil akli atau akal. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Lalu yang ketiga, dalil fitri atau fitrah, naluri, sunatullah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Lalu urgensi yang ketiga ialah karena ma'rifatullah atau mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan athimar, buah atau hasil atau pengaruh di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wa taqwa, meningkatnya iman dan takwa. Dan dari pengetahuan tentang ma'rifatullah akan memberikan karunia kepada kita, yaitu karunia fid dunia yang bisa kita rasakan di dunia, dan karunia fil akhirah, dan yang akan kita rasakan di akhirat kelak. Lalu kita menuju materi kedua, yaitu at-thariq ila ma'rifatullah, atau jalan atau cara menuju ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal akan dirinya yang sebenarnya, niscaya kenalah ia akan Allah. Dalam kematerian ini terdapat 2 ayat yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Ialah yang pertama ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek, termasuk tentang cara mengenal Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5. Lalu yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di alam ini. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 52. Lalu tahapan-tahapan ma'rifatullah. Yang pertama ialah mengenai syariat. Lalu yang kedua lewat tarekat, dan yang ketiga adalah hakikat, dan yang terakhir ialah makrifat. Metode jalan menuju ma'rifatullah ada 5. Yang pertama yaitu zikrullah atau mengingat Allah. Lalu yang kedua ialah tafakur, yaitu memahami diri. Lalu yang ketiga ada muraqabah, yang keempat ada muhasabah, dan yang terakhir adalah wirid. Ciri-ciri orang yang sudah ma'rifat atau sudah mengenal Allah. Yang pertama ialah ia merasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, terkuasai gerak-gerik hatinya hanya untuk Allah. Yang ketiga ialah selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, tidak tertipu oleh harta atau kemewahan dunia yang hanya sementara.
Lalu yang kelima ialah merasakan manisnya iman. Dan yang terakhir ialah tulus dalam beribadah kepada Allah. Lalu materi selanjutnya mengenai al-mawani fi ma'rifatullah, atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, yaitu maradhu syahwat, atau berkaitan dengan penyakit hati berupa hawa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Lalu yang kedua ialah maradhu subhat, atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Lalu sifat yang berasal dari penyakit syahwat atau maradhu syahwat. Yang pertama ialah kefasikan atau al-fisku. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Lalu yang kedua ialah kesombongan atau al-kibru. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Lalu kezaliman atau az-zulmu. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22. Lalu ada kedustaan atau al-kizbu. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9-10. Dan yang terakhir ialah banyak melakukan perbuatan maksiat atau kasratul ma'asyi. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Lalu sifat yang berasal dari penyakit subhat atau maradhu syubhah. Yang pertama ialah kejahilan atau kebodohan. Yang akibatnya ini merupakan timbulnya penyakit-penyakit hati. Inilah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 39. Lalu yang kedua ialah keraguan-raguan atau al-irtiyab. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 143. Lalu penyimpangan atau al-inhiraf. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13. Dan yang terakhir ialah kelalaian atau al-ghaflah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7. Lalu materi selanjutnya yang terakhir ialah tauhidullah atau mengenal Allah. Pengertian tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Adapun yang dimaksudkan dengan makna harfiah tersebut adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah. Lawan dari tauhid adalah syirik, yaitu menyekutukan atau membuat tandingan kepada Allah. Dengan demikian, tauhid adalah mengakui dan meyakini keesaan Allah dengan membersihkan keyakinan dan pengakuan tersebut dari segala kemusyrikan. Maka bertauhid kepada Allah adalah hanya mengakui hukum Allah yang memiliki kebenaran mutlak dan hanya peraturan Allah yang mengikat manusia secara mutlak. Terdapat tiga hal yang akan dibahas dalam tauhidullah. Yang pertama, mengenai tauhidullah itu sendiri. Hal ini terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama ialah adanya rububiyatullah, di mana pengertian dalam mengenai rububiyatullah mencakup pertama yaitu pencipta, lalu pemberi rezeki, pemilik dan raja. Lalu mulkiyatullah, tahu dalam pelaksanaannya bisa disebut sebagai pemimpin, kita rasakan dengan adanya wali. Lalu Allah sebagai pembuat hukum, Allah yang memerintah dan Allah yang dituju. Dan yang terakhir mengenai tauhidullah ialah Allah yang abadi. Lalu yang kedua ialah tauhidul ibadah. Dalam tauhidul ibadah terdapat 5 poin yang harus kita pahami, yaitu mengingkari togut. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Lalu menjauhi togut, tidak adanya syirik, mengabdi hanya kepada Allah, dan yang terakhir ialah mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan yang terakhir yang mengenai akhtar asyirik, bahaya syirik. Syirik berasal dari kata syaraka yang artinya bersekutu. Dengan demikian pengertian syirik secara bahasa etimologis adalah persekutuan yang terdiri dari 2 atau lebih sekutu. Ada 7 bahaya mengenai syirik. Yang pertama ialah kezaliman yang besar. Lalu yang kedua ialah tidak mendapat ampunan. Yang ketiga ialah dosa terbesar. Yang keempat kesesatan yang jauh. Yang kelima dihapuskan amal. Yang keenam diharamkan surga. Dan yang terakhir ialah dipastikan yang ke dalam masuk neraka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kematerian ma'rifatullah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Zikri Muzakir Bastiawan dari Universitas Teknologi Digital. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.